Oke, jadi saat ini kita akan membahas soal mengenai menentukan di interval mana, di titik mana yang menyebabkan fungsi itu naik, turun maupun stasioner. Jadi yang akan kita bahas di sini untuk soal nomor 1 bagian B, dengan diketahui fungsi yaitu Y sama dengan cos 1/2x, dengan diketahui batasan di mana X itu antara 0 dan Pi, termasuk 0 dan Pi. Pi ini atau kalau dalam bentuk derajat dia 180 derajat, setengah putaran. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita menentukan dulu turunan pertama dari fungsi yang diberikan di soal. Jadi penyelesaiannya, penyelesaian. Nah, kita tulis kembali ya. Y sama dengan cos 1/2x. Nah, kita cari turunan pertama. Y aksen sama dengan turunan dari 1/2x adalah 1/2 dikali turunan dari cos adalah min sin. Jadi kita boleh juga di sini ya. Min sin ya. Ini tinggal mengikut saja 1/2x sama dengan 1/2 kali min sin 1/2x sama dengan min 1/2 sin 1/2x. Nah, jadi sebenarnya sangat penting sebelum kalian menentukan titik atau interval yang menyebabkan fungsi itu naik, turun maupun stasioner, kalian harus menguasai dulu bagaimana cara menentukan turunan-turunan pertama dari fungsi-fungsi trigonometri. Apakah bentuknya seperti ini, ada konstanta di sini, atau mungkin yang ada pangkat atau yang cuma biasa. Jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, selanjutnya setelah kalian menemukan turunan pertamanya, kalian ingat untuk menentukan interval fungsi naik dan turun, kalian harus menentukan terlebih dahulu titik-titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner. Jadi kalau kalian belum bisa menemukan titik-titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner, Kak yakin kalian tidak akan mendapatkan jalan untuk menemukan interval fungsi naik dan turun. Jadi kenapa kita mencari turunan pertamanya? Karena kalian ingat fungsi stasioner itu jika apa? Jika turunan pertama, atau kita tulis F aksen X, kalau di soal Y kita bisa tulis di aksen yang melambangkan, notasikan turunan pertama dari fungsi yang diberikan itu harus sama dengan 0. Itu sudah tidak bisa diubah. Jadi kenapa dia sama dengan 0 ya? Karena inilah hubungannya kurva dengan turunan pertama. Jadi fungsi dikatakan stasioner jika memenuhi kondisi ini. Oke? Nah, sekarang dari sini kita akan menentukan titik-titik mana yang menyebabkan fungsinya itu stasioner, atau di titik-titik mana fungsi itu tidak naik dan fungsi itu tidak turun secara bersamaan. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini kita sudah peroleh turunan pertama Y aksen sama dengan ini, negatif 1/2 sin 1/2x. Nah, jadi kita akan menuliskan kembali di sini. Min, ya, sini saja, min 1/2 sin 1/2x. Itu kita buat persamaan ya, sama dengan 0. Karena di sini Y aksennya sama dengan 0 dan karena di sini Y aksennya sama dengan ini, maka ini sama saja dengan 0. Ya, bisa kalian paham? Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X. Tapi kalian perhatikan, di sini ada ini dang. Di bahasa kasar, baganggu kok dia Pak ini. Yang orang mau cari di sini cuma X, tapi karena di sini ada negatif 1/2, maka kita akan menghilangkan ini dengan kita bisa kalikan kedua ruas ini dengan negatif 2, atau kita bisa
membagi kedua ruas ini dengan negatif 1/2. Nah, kalau kalian kali ruas yang ada di sebelah kiri ini dengan kalau kalian kali dengan negatif 1/2, kalian kali dengan negatif 2 atau kalian bagi dengan negatif 1/2, maka akan diperoleh apa? Akan diperoleh, ini negatif ya, dikali negatif positif, 2 dibagi 2, 1, jadi sin 1/2 X. Nah, 0 dikali negatif 2 berapa? 0. Memang 0. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah sampai di sini, kita akan mencari nilai X-nya. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini sinus, ya, jadi di sini kita tuliskan kembali. Sin, karena di sini sin, tentunya kita tulis di bawah sin. Kalau soalnya cos, kita tuliskan cos ya. Tergantung turunan pertamanya itu apa. Apakah di sini cos, kita tulis cos. Kalau sin, kita tulis sin. Oke? Nah, selanjutnya kita tulis kembali 1/2X. Nah, setelah itu, karena yang akan kita tentukan adalah nilai X, maka kita tuliskan di sini sin. Kenapa sin? Bukan cos, bukan tangen atau yang lain. Karena di sini sin, jadi ketuk di sini sin. Kalau misalnya nanti mungkin kalau di sini cos, di sini cos. Mungkin kalau di sini tangen, soal misalnya lain, di sini tangen. Jadi kita sesuaikan ya dengan turunan pertama yang kita peroleh. Karena di sini sin, kita tuliskan sin. Nah, kita akan menentukan di sini sin berapa derajat sama dengan 0, atau dalam bentuk pi juga bisa. Berapa misalnya pi per 2 atau pi berapa ya, yang sin pi per berapa misalnya yang menyebabkan fungsi itu 0. Yang menyebabkan sin itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita bisa ya menuliskan seperti ini. Jadi kalau kita ingat sin 0 derajat itu, jadi Kak tulis saja dalam bentuk derajat. Sin 0 derajat itu sama dengan 0 kan? Benar kan? Nah, mungkin ada yang bertanya, oh Kak, sin 180 juga kan sama dengan 0. Kenapa tidak tulis 180? Nah, kita tuliskan di sebelah sini. Jadi sin 1/2X sama dengan ini, sama dengan sin berapa? 180 derajat. Ya karena sin 0 derajat sama dengan 0, begitu juga sin 180 derajat juga sama dengan 0. Sehingga kita gunakan yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini 1/2X. Karena ini sama-sama sin, jadi sisanya adalah 1/2X sama dengan 0 derajat. Karena yang akan kita cari adalah nilai X, maka 0 derajat di sini kita tambahkan dengan K kali 360 derajat. Jadi ada yang menuliskan itu, dia tulis ini 180 derajat. Jadi kita tuliskan sama ya, 360 derajat. Selanjutnya yang di sini juga kita tuliskan karena di sini 180 derajat, jadi kita tulis 180 derajat. Karena ketuk di sini 0, sini 0. Karena di sini 180 derajat, di sini 180 derajat. Kemudian kita tambah dengan K kali 360 derajat. Oke, bisa sampai sini? Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai X, berarti karena di sini kalian perhatikan ada 1/2 di sini, maka kalian harus menghilangkan 1/2 ini. Bagaimana caranya? Kalian harus mengalihkan yang ini dengan 2 supaya 2/2 1 dikali X hasilnya X. Berarti berlaku juga untuk ruas yang ada di sebelah kanan ya. Kita harus kalikan dengan 2 sehingga kita peroleh X sama dengan
0 derajat dikali 2, 0, ditambah K kali 360 derajat dikali 2, K kali 720 derajat. Kenapa di sini sudah tidak ditulis lagi 1/2? Karena ya tadi 1/2 sudah dikalikan 2, yang ini juga sudah dikalikan 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 0 derajat tambah K kali 720 derajat. Nah, hal yang sama juga kita lakukan seperti yang ini. Jadi untuk menentukan nilai X, kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi di sini sisanya X sama dengan 180 derajat dikalikan 2, 360 derajat, ditambah K kali 360 derajat dikali 2, 720 derajat. Nah, sampai di sini kalian bisa paham? Nah, kalian ingat juga K ini adalah anggota bilangan bulat, sama dengan ini. K adalah anggota bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ini. Kita akan ambil nilai-nilai K, anggota bilangan bulat, kita akan substitusikan di sini. Nanti kita akan peroleh nilai X. Nah, oke, jadi kita sudah menemukan dua bentuk tadi, yaitu X sama dengan ini 0 derajat ditambah K kali 720 derajat, atau sebenarnya di sini kita langsung saja 0 derajat ditambah K kali 720 derajat kan sama dengan ini, misalnya K kali 720 derajat. Nah, selain itu bentuk yang kedua yang kita peroleh tadi adalah X sama dengan ini 360 derajat ditambah K kali 720 derajat, di mana K ini merupakan anggota bilangan bulat. Jadi di sini langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai K untuk menentukan nilai X-nya. Nah, jadi misalnya kalau kita ambil kita perhatikan dulu yang ini ya, bentuk yang pertama untuk yang ini. Nah, kalau kita ambil K sama dengan bilangan bulat itu dimulai dari negatif. Kalau misalnya kita ambil negatif, kalian perhatikan kalau K ini kita ambil misalnya negatif 1 dikali 720 derajat, hasilnya adalah negatif 720 derajat. Nah, itu sudah tidak memenuhi kondisi ini. Sudah tidak memenuhi karena apa? Karena DP hasil negatif. Sedangkan ini positif tapi dibatasi dari 0 sampai pi, termasuk 0 dan pi. Oke? Nah, jadi kita langsung saja mulai dari K sama dengan 0. Nah, jika K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan, jadi kalau ini K terang ganti 0, maka 0 derajat ditambah 0 kali 720 derajat sama dengan, jadi 0 derajat ditambah 0 dikali 720 derajat. Hasilnya sama dengan 0 derajat ya. Nah, kalau kalian perhatikan apakah memenuhi ini? Memenuhi. Kenapa? Karena X-nya itu ada di interval 0 sampai pi, termasuk 0 dan pi, atau pi itu 180 derajat nih. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Di sini memenuhi. Memenuhi artinya memenuhi kondisi yang diberikan di soal. Nah, bagaimana? Apakah masih ada nilai X yang memenuhi di sana? Kita cek. Untuk K sama dengan 1, ya, yang bagian pertama, jadi 0 derajat ditambah, terserah kalian mau menuliskan lagi 0 derajatnya atau tidak, terserah ya. Jadi karena 0 kan ditambah ini tetap hasilnya ini ya. Jadi kalau K-nya kita ganti 1 di sini, jadi 1 dikali 720 derajat sama dengan 720 derajat. Nah, kalian perhatikan apakah nilai X sama dengan 720 derajat masih memenuhi kondisi yang diberikan? Tentu tidak. Kenapa? Karena 720 derajat sudah melebihi 180 derajat. So, tidak lagi memenuhi kondisi ini. Intervalnya, batasannya. Sehingga kita tuliskan tidak memenuhi. Oke?
Berarti kita simpulkan untuk nilai K yang kurang dari sama dengan negatif 1 dan K yang lebih dari sama dengan 1 itu tidak memenuhi lagi. Jadi yang untuk bentuk yang pertama ini kita peroleh titik yang menyebabkan fungsi stasioner itu adalah hanya ini, X sama dengan 0 derajat. Nah, selanjutnya kita cek untuk bagian kedua. Jadi, langkah-langkahnya sama. Mungkin hanya angka-angkanya saja yang berubah. Jadi, untuk ini bentuk yang kedua, yang ini, kalau yang ini, itu bentuk yang pertama ini ya. Jangan sampai salah. Nah, kalau kita misalkan, karena bilangan bulat juga termasuk bilangan negatif juga, ya, maka maksudnya bilangan negatif juga merupakan anggota bilangan bulat. Jadi kalau K ini kita ganti misalnya negatif 1, maka di sini X-nya akan sama dengan 360 derajat dikurang 720 derajat. Hasilnya negatif 360 derajat. Apakah memenuhi? Tidak, karena hasilnya negatif dan tidak termasuk interval ini. Jadi kita tidak perlu lagi lah untuk menuliskan untuk K sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana untuk K sama dengan 0? Apakah X-nya memenuhi atau tidak? Kita cek. Kalau nilai K-nya di sini kita ganti 0, maka X-nya sama dengan 360 derajat. Ingat ya bentuk yang kedua. Ditambah 0 dikali 720 derajat. Sama dengan, kalau ini dikalikan hasilnya 0 ditambah 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Apakah masih memenuhi kondisi yang diberikan di atas? Jawabannya adalah tidak memenuhi. Mengapa? Karena 360 derajat so lebih dari 180 derajat atau pi. So lewat, so tidak memenuhi kondisi ini, sehingga tidak memenuhi. Nah, kalian bayangkan saja, untuk 0 saja, K yang sama dengan 0 saja itu sudah so lewat dari ini interval. Lalu bagaimana kalau K sama dengan 1? Dengan, kalau kalian perhatikan juga ini operasi penjumlahan, jadi semakin bertambah tentu nilainya akan semakin besar. Jadi memang akan semakin menjauhi interval ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk nilai K, semua nilai K untuk bentuk yang kedua ini itu tidak memenuhi sebenarnya ya. Jadi kesimpulan dari dua bentuk ini, kita hanya peroleh satu titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner, yaitu X sama dengan 0 derajat. Jadi titik yang menyebabkan fungsi stasioner dari fungsi adalah ini, hanya X sama dengan 0 derajat. Nah, sampai di sini, jika kalian sudah menemukan titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner, kalian bisa lanjut menentukan interval-interval yang menyebabkan fungsi tersebut naik atau turun. Nah, bagaimana caranya? Seperti soal yang tadi, yang bagian A, untuk mempermudah secara visualisasi, kalian bisa menggambar seperti ini ya. Ini dari 0 derajat. Kalian perhatikan, di sini diakhiri oleh 180 derajat. Jadi kalian menuliskan seperti ini, 180 derajat. Nah, 180 derajat ini kalian kemudian dari interval ini kalian mengambil titik uji lagi, sama seperti soal-soal yang tadi. Kalian mengambil titik uji, apakah kalian akan ambil titik-titik yang ada di interval ini atau kalian ingin mengambil 180 derajat, itu bisa. Jadi 180 derajat bisa kalian ambil sebagai titik uji. Mengapa? Karena 180 derajat itu
bukan merupakan titik yang menyebabkan fungsi itu stasioner. Tapi untuk 0 derajat, kalian tidak bisa mengambil 0 derajat sebagai titik uji, karena sudah pasti 0 derajat menyebabkan fungsi stasioner. Nah, jadi kalau kita ambil ya, kita ingat ya, fungsinya itu adalah y sama dengan cos 1/2x, maka turunan pertamanya adalah 1/2 ya, min 1/2 sin 1/2x ya, turunan cos adalah min sin, turunan 1/2x adalah 1/2. Kalau ini kita tinggal mengikut saja yang ini ya. Nah, kita substitusikan di sini. Kalau nilainya nilai x misalnya, kita ambil titik uji di sini misalnya berapa, 90 derajat. Nah, kita tes. Ternyata di aksennya sama dengan negatif 1/2 kali sin 1/2 kali 90 derajat sama dengan negatif 1/2 sin 45 derajat sama dengan negatif 1/2 sin 45 derajat 1/2 akar 2 kali min 1/2 artinya min 1/4 akar 2. Apakah negatif, positif? Yang sangat jelas negatif, atau di aksennya itu kurang dari 0. Berarti kita dapat simpulkan di interval ini ternyata fungsinya turun ya, dengan fungsi turun itu yang ini ya, turunan pertama dari fungsi yang diberikan kurang dari 0. Jadi kesimpulannya di sini fungsi turun ya, intervalnya fungsi turun pada interval ini x lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Kenapa ini lebih dari? Karena 0, kalau torang taruh sama dengan berarti 0 juga termasuk ya, termasuk titik yang menyebabkan fungsi turun. Tapi kalau di sini tidak, ya berarti tidak, karena memang 0 derajat ini menyebabkan fungsi stasioner. Jadi sudah tidak mungkin lagi menyebabkan fungsinya turun atau naik misalnya. Nah, kenapa di sini digunakan ada tanda sama dengan? Karena apa? Karena kalau kita cek sebenarnya, ya kita uji saja di sini. Kalau kita ambil x sama dengan 180 derajat ya, apa yang akan kita temukan? Maka negatif 1/2 sin 1/2 dari 180 derajat sama dengan 1 derajat sama dengan negatif 1/2 negatif 1/2. Nah, hasilnya adalah negatif, kurang dari 0. Berarti sama juga. Jadi di titik ini juga ternyata menyebabkan fungsinya turun, sehingga kita gunakan di sini ada tanda sama dengan. Oke, sampai sini bisa kalian paham? Oke, terima kasih semua.